Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin Muhammad. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanan. Sadaqallahul azim. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa terus melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, masih terus memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita, sehingga kita pada subuh hari ini masih bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai ini, yaitu Masjid As-Salam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita terus untuk beribadah di masjid ini secara berjamaah, yang laki-laki ya maupun ibu yang sudah ikut juga di belakang, ya, sampai kita dipanggil kembali Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah sampai datang keyakinan. Ya, suatu keyakinan yaitu datang kematian pada diri kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi pasrah secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah muslim. Ya, muslim bermakna di ayat ini adalah pasrah secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada uswah hasanah, teladan terbaik bagi kita, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah dikarunia Allah Subhanahu wa taala keimanan, dan upaya kita adalah bagaimana keimanan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini agar menjadi orang bertakwa. Ya. Kalau sudah menjadi takwa, beres semua urusan. Makanya kudu kita menjadi orang bertakwa. Ya. Orang bertakwa kalau ada masalah selalu ada solusi. Orang bertakwa. Orang bertakwa dikasih rezeki yang tidak dari arah yang tidak disangka-sangka. 2. Orang bertakwa urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3. 4. Orang bertakwa diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. 5. Orang bertakwa mendapatkan azrun azimah,
yaitu pahala terbesar, pahala terbaik, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Ini orang bertakwa. Oleh demikian, hadirin, Nabi diutus kepada kita untuk mengarahkan kita, untuk membimbing kita, supaya kita benar jalannya. Orang-orang beriman ini supaya mencapai takwa. Dan Allah juga menurunkan kepada Nabi kita Al-Quran, agar kita jalannya benar, agar kita berislam ini dengan benar. Maka Allah menurunkan Rasul, ya, Allah menurunkan Al-Quran. Oleh karena demikian, hadirin jemaah sekalian, ya, tidak ada dan tidak boleh jalan lain yang kita harus ikuti kalau mau lurus. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami dengan jalan yang lurus. Maka Allah menurunkan Nabi, Allah menurunkan Al-Quran. Makanya harus diikuti, harus dibaca, harus diamalkan. Inilah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW, yang tidak hanya dirasakan oleh Nabi, ya, tapi juga bisa dirasakan oleh kita umatnya. Itulah kelebihan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Maka kita terus berdoa agar Allahumma rahamna bil Quran. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Nah, sebagai supaya semangat nih, saya takutnya saya ada yang nunduk gitu, ada yang khusyuk gitu. Kita sama-sama berdoa dengan senandung, Allahumma rahamna bil Quran. Udah hafal semua ya? Allahumma rahamna bil Quran. Nah, saya ulang supaya sama kita ya. Jadi nadanya yang bagus supaya kita, ini adalah doa ya. Doa supaya kita dirahmat, Allah memberikan rahmat kita dengan Al-Quran. Sama-sama kita ya, berdoa dengan yang senantiasa disenandungkan. Ini terutama bagi setelah khatam Quran ya. Ya, sama-sama kita. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal Alamin. Sekali lagi ya, supaya semangat. Sekali lagi. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Itu doa ya. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran sebagai imam bagi kami. Nah, salah satunya di tengahnya, ya Allah,
berikanlah, karuniakanlah kami untuk bisa membaca Al-Quran siang dan malam. Gitu. Itu doa, siang dan malam. Jadi baca Al-Quran itu hanya tidak malam atau tidak siang. Kalau bisa kedua-duanya, siang dan malam. Ya, karena Al-Quran inilah bacaannya. Ya, ini sesi kedua. Yang pertama sudah sampai di maghrib ya. Dan maka ini melengkapi supaya kita lebih mengenal Al-Quran, lebih memahami Al-Quran, supaya kita ada semangat, ya, ada spirit, ya, untuk senantiasa membaca Al-Quran. Jadi ini untuk mengulangi saja. Mengulangi saja bahwa Al-Quran adalah bacaan. Ya, inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu. Ya, sungguhnya mengumpulkan Al-Quran di dalam dadamu dan menetapkan bacaannya pada lidahmu. Ya, itulah tanggungan kami. Nah, jadi kita punya Al-Quran di dada, bisa baca Al-Quran, ya, dengan baik dan benar, itu adalah dari Allah, bukan kemampuan manusia itu. Ini Allah tegaskan ini. Karena itu jika kami telah membacakannya, hendaklah kamu ikuti bacaannya. Nah, ini contoh pertama dicontohkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW untuk baca Al-Quran. Contoh pertama. Nah, itu supaya kita pahami bahwa kemampuan seseorang baca Al-Quran itu adalah dari Allah, dan Allah yang menjadikan kita bisa. Makanya berdoalah kepada Allah kalau kita mau baca Al-Quran lancar dengan belajar kita, ya. Makanya kita sudah belajar, usaha. Ada yang langsung bisa cepat, ada yang juga yang sedang, ada yang juga susah-susah. Itu semuanya ada pahalanya. Makanya jangan berkecil hati. Ya, usaha. Yang penting kita ada kemauan. Doalah. Ya, makanya kalau sudah mentok sana sini baca, kok ini nggak bisa huruf ini huruf itu, berdoalah kepada Allah. Ya Allah, mudahkanlah lisan saya, ya, dalam membaca Al-Quran. Mudahkanlah lidah saya, ya, lisan saya, ya, untuk mudah membaca Al-Quran. Ya, karena Al-Quran dari Allah. Ya, maka juga Allah juga mau melupakan, ya, mau melupakan hambanya untuk baca Al-Quran gampang. Ya, makanya contoh, ya, saya begini suka imam. Ya, kadang bisa lupa, padahal ayatnya juga sudah biasa dibaca. Kenapa? Mungkin pada saat itu kita atau saya, ya, yang lagi mikir yang lain, nggak fokus. Bisa juga ada terbelik mengingat sesuatu yang lain atau dosa. Itu bisa menyebabkan hafalan lupa. Kalau yang hafalannya banyak, lupa. Nah, kalau nggak ada hafalan, gimana ya? Ya, nggak ada hafalan tapi lupa. Ada nggak itu, Pak? Wah, ini serius banget ini. Jadi makanya kalau lupa itu harus ada hafalan atau banyak. Lupa, nggak ada hafalan kalau lupa gitu. Ya, jadi kita harus niat terus. Kalau sudah lancar baca Al-Qurannya, nambah hafalannya. Ya, sama. Sampai niat kita yang saya sampaikan, sampai niat kita itu niat hafal 30 juz. Nah, jangan niat hafal 1-2 juz. Cita-cita kita, niat kita, ya, hafal 30 juz. Nah, nanti seberapa nyampainya sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sesuai dengan usaha kita, ya, sesuai dengan upaya kita. Nah, itu.
Ya, jadi istilahnya yang perlu diulang ya, Al-Qur'an ya, diulang lagi ya, kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada qalbu Nabi, ke dalam hati ya, yang diturunkan kepada qalbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan secara mutawatir dan membacanya adalah ibadah. Nah, ini yang perlu ditekankan. Jemaah sekalian, dan membacanya adalah ibadah. Ini diulang lagi supaya kita semangat membaca Al-Quran. Tadi lailan wan nahar sebagai senandung kita atau doa tadi, supaya kita semangat baca Al-Quran itu lailan wan nahar, malam dan siang, siang dan malam. Itu zikir kita ya, baca Al-Quran itu, karena membacanya adalah ibadah. Jadi tidak ada bacaan selain Al-Quran itu yang baca langsung baca dapat ibadah. Hadis misalnya langsung tidak, bukan ibadah baca hadis, tapi kalau diamalkan baru menjadi ibadah, itu hadis. Kalau Al-Quran ya kita baca langsung menjadi ibadah, langsung dapat pahala. Nanti di hadis satu huruf satu kebaikan dikali 10, satu huruf 10 kebaikan. Lah, orang beriman yang mana? Ini pertanyaannya kan. Orang yang beriman yang mana yang tidak tertarik dengan apa yang diberikan oleh Allah ini? Jadi bukan orang Islam. Makanya pesan bertanya, orang beriman yang mana yang tidak tertarik dengan membaca Al-Quran? Bukan orang Islam yang pertanyaannya, orang yang beriman, yang bisa membaca senantiasa berzikir dengan Al-Quran adalah orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jadi sudah tadi orang bertakwa, tidak akan meninggalkan bacaan Al-Quran. Ini contoh-contoh teladan-teladan yang sudah disampaikan oleh para sahabat, orang soleh terdahulu, tabi'in. Mereka senantiasa berlomba-lomba membaca Al-Quran. Ya, satu hari 1 juz, satu hari 2 juz, satu hari 3 juz, atau bahkan minta lebih 10 juz atau 7 juz sehari. Ini sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Kenapa kita tidak bergerak hati? Kenapa kita diam saja, tidak mau membaca Al-Quran? Padahal ini ibadah. Satu huruf dapat 10 kebaikan. Tawaran macam apa lagi yang Allah dan Rasulnya sampaikan kepada kita? Tawaran apa lagi? Ya, makanya hadirin sekalian, kita terus ada kemauan dan ada kesungguhan dalam membaca Al-Quran. Karena ibadah, langsung dapat pahala 10 lagi. Ya, itu. Ini perlu diulang lagi karena penting. Makanya apa-apa itu penting dengan ilmu. Ya, makanya Al-Quran juga Islam juga datang. Pertama bukan suruh ibadah dulu, bukan suruh sholat dulu, bukan suruh haji dulu, bukan suruh umroh dulu. Tidak. Islam ini hadir suruh belajar dulu. Apa tuh ayatnya? Ayat yang pertama turun di Gua Hira sebagai awal Nabi menjadi Rasul. Umur 40 tahun Nabi menjadi Rasul. Itu baca ayat dia apa? Iqra. Baca. Itu ya secara langsung ya mengajak kita umat Islam untuk senantiasa baca dan belajar. Makanya orang Islam itu belajarnya tidak berhenti. Tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan, dari keluar dari perut ibu kita ketika dilahirkan sampai ke liang lahat. Ya, tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi.
tuntutlah ilmu dari buayan, dari keluar dari perut ibu sampai dengan masuk kembali ke tanah, ya, atau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu baru berhenti belajar. Nah, ini sekalian jemaah sekalian supaya kita paham bahwa belajar itu kewajiban, sama dengan sholat, sama dengan puasa, sama kita yang berzakat yang mampu. Nah, kalau zakat kan yang mampu, haji kalau mampu, tapi belajar mampu tidak mampu, ya harus belajar. Jangan nunggu kaya dulu belajar. Masa nunggu kaya dulu belajar? Ya. Coba dia kaya pakai ilmu enggak? Pakai. Oh, ilmu kekayaanku lebih bisa, padahal untuk dunia yang sebentar. Kenapa untuk akhirat yang lama nggak pakai ilmu? No logic, kalau bahasanya no logic, tidak masuk akal ya, secara pikiran orang beriman dan pikiran orang-orang yang meyakini ada akhirat. No logic, tidak masuk akal. Orang hidup sebentar aja pakai ilmu dunia ini, cari harta, kita sekolah dari SD, SMP, SMA, bahkan S1, ya. Niatnya ini mungkin niatnya dari awal tuh untuk cari kerja sih. Ini banyaknya salahnya itu. Niat dari awal untuk cari kerja. Naudzubillah ini, makanya kita berubah niat mengajarkan kita, anak-anak kita belajar itu adalah untuk supaya kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, punya ilmu agar kita tadi lurus jalannya, ihdinas siratal mustaqim, ya, menuju Allah, menuju akhirat dengan selamat. Itu ilmu itu. Makanya ilmu kalau walaupun gelarnya profesor, doktor, ya sederet titel yang dia miliki, kalau tidak beriman kepada Allah, sia-sia ilmu itu. Tidak beribadah kepada Allah, sia-sia ilmu itu. Apa manfaatnya? Ya, makanya kita harus pahami bahwa ilmu, makanya kita baca pertama itu, ya, saya juga ajarkan kepada anak-anak di sekolah itu, sebelum kalian baca yang lain, baik sebelum subuh maupun setelah subuh, yang pertama kali harus dibaca adalah Al-Quran. Saya tanamkan kepada murid-murid saya, anak-anak sekolah itu, mulai dari mereka dari kecil itu, biasakan baca Al-Quran, lailan wan nahar, siang dan malam. Ini penting agar lurus pemahamannya. Kalau dia belum baca Al-Quran, tapi baca buku-buku yang lain yang dikarang oleh manusia, yang pasti ada salah dan keliru, maka dia akan tidak benar dalam menjalankan agama, karena dia baca terlebih dahulu pikiran manusia, karya manusia yang punya lemah, yang ada kelemahan dan ada kesalahan. Ini tidak ada kelemahan dan tidak ada kesalahan. Coba ayat pertama, ayat kedua surah Al-Baqarah apa? Alif Lam Mim. Terus ayat keduanya, sama-sama semuanya, Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitab. Ini Al-Quran. Dzalikal kitab la raiba fihi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Nggak ada keraguan. Dan tidak boleh kita ragu. Bahaya orang beriman ragu kepada Al-Quran. Bisa dicap sebagai kafir itu. Bukan kafir keluar Islam ya. Kafir terhadap firman Allah. La raiba fi hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ini khusus nih. Nanti ada juga ya. Di dalam Al-Quran itu nanti ada hudal lil muttaqin, hudal lin nas. Al-Baqarah, lanjutan surat Al-Baqarah mengenai ayat-ayat puasa disebut di situ hudal lin nas. Ya, yang disampaikan Pak Ridwan tadi di mukadimah. Itu di situ hudal lin nas di dalam surat Al-Baqarah ayat
140 83 84 itu hudalin, nah petunjuk bagi manusia seluruhnya. Jadi Al-Qur'an ini juga tidak hanya diberikan Allah untuk petunjuk orang-orang beriman bertakwa, tapi juga petunjuk bagi manusia seluruhnya. Nah, makanya orang di luar Islam boleh baca Al-Quran, boleh dan banyak. Dikira orang Yahudi Nasrani itu tidak baca Al-Quran, baca Pak. Kaji mereka Al-Quran. Kita aja yang santai nggak kaji Al-Quran, nggak baca. Mereka mau baca Al-Quran, mereka mengkaji Al-Quran sehingga mereka bisa menghancurkan kita. Itu tujuannya. Bukan untuk beriman kepada Allah, tetapi hidayah itu adalah hak Allah, hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara mereka yang membaca itu, walaupun niatnya nanti untuk menghancurkan Islam, kalau mendapat hidayah Allah, mereka masuk Islam. Itu makanya ada orang-orang orientalis, dokter atau ahli peneliti ini itu kita dengar bisa masuk Islam karena menemukan satu ayat saja misalnya dalam Al-Quran, mereka beriman kalau itu mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, masalah hidayah bukan urusan manusia. Oleh karena kita juga harus berusaha agar diberikan hidayah kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah berikan kebaikan kepada kita. Ya, kita harus sungguh-sungguh belajarnya. Jangan pletot-pletot, jangan komat kamit. Nah, ini bahasa saya baru nih. Kalau sudah komit mau belajar, maka kemauan dulu. Apa-apa tuh kita punya kemauan untuk belajar. Kalau sudah mau, banyak jalan. Kalau udah mau. Kalau sudah tidak mau, banyak apa Pak Sayyidi? Kalau dia ini suruh membaca Al-Quran, udah nggak mau, udah susah. Umur sudah tua, lidah sudah ngomong tiap hari bisa. Itu nikmat dari siapa? Ngomong tiap hari, ngobrol tiap hari, ngarung ngidul kemana kesini, nggak jelas, nggak ada manfaatnya, bisa dia lakukan. Kenapa mau baca Al-Quran? Untuk dirinya, untuk menyelamatkan dirinya. Dia bilang tidak bisa, sudah tua. Na'udzubillah ini tidak. Kalau sudah tidak ada kemauan, banyak alasan. Coba, apapun ini penting nih. Kalau sudah ada kemauan, banyak jalan. Kalau sudah tidak ada kemauan, banyak sakit panu aja bisa jadi alasan itu. Kalau udah nggak mau, belum sakit gigi kan itu. Coba bandingkan sakit gigi dengan sakit panu, mana yang berat itu? Sakit gigi. Apalagi sakit gigi dia, waduh, baru cantelan dikit di kakinya aja udah waduh sakit. La ilaha illallah. Jadi kalau sudah tidak ada kemauan, banyak alasan. Makanya kita harus komitmen, harus niatkan cita-cita baca Al-Quran itu. Makanya kalau sudah komit, saya mau belajar, saya mau membaca Al-Quran, ya jalankan komitmen itu. Jangan komat kamit lagi, alasan lagi. Nah ini contohnya, saya ini mendidik diri saya, ini omongan ini untuk saya. Jadi jangan komat kamit kalau sudah komit gitu. Ya, udah jalan tuh. Nah itu ya penting. Nah ini ya penting untuk kita ambil bersama. Ibadah ini sudah kalau mula lanjut. Terus
Nah, ini al-mu'jiz ya. Nah, penting ya. Ini Abu Walid dulu ya. Ini saya ulang lagi. Abu Walid seorang jawara sastra pada masa Nabi SAW. Ini berapa? Masih lama suruh ya Pak Juan. Masih berapa ini lagi? Oh, waduh, cepet nih. Nah, saya baca aja ini ya, supaya kita ini dari dulu aja orang yang ngomong itu, yang bicara ini adalah jawara sastra, ahli sastra, namanya Abu Walid. Ya. Wara'i anni wallahi sami'tu qawla ma sami'tu mithlahu qatta wallahi ma huwa bisy'ar wala sihir walal kahanati atau walal kahanah. Tadi sesungguhnya demi Allah aku telah mendengar perkataan yang belum pernah kudengar ada semisalnya sama sekali, tidak ada perkataan yang semisalnya sama sekali ya, demi Allah. Ia bukan syair, bukan sihir, dan bukan pula tenung ya. Jadi makanya Al-Quran ini mukjizat ya. Jadi tidak bukan dulu kan orang-orang Arab suka syair ya, mereka jago-jago dalam syair. Maka baca Al-Quran setelah dia dengar itu bacaan yang beda dari apa yang kita baca selama ini, apa yang kita agung-agungkan selama ini. Itulah Al-Quran. Al-Quran mukjizat, kita lewat, sudah paham. Ya, ini juga tidak ada mungkin manusia membuat Al-Quran. Ya, ini diulang lagi. Al-manqulu bitawatturi. Ya. Al-Quran ditulis ya. Al-Quran itu diturunkan khusus kepada Nabi Muhammad SAW, sedangkan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi-Nabi selain Nabi Muhammad alaihissalam seperti Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa tidak bisa dinamakan atau disebut sebagai Al-Quran ya. Demikian pula hadis qudsi tidak bisa disamakan dengan Al-Quran ya. Ya, ini penting ya kita, makanya sebelum Al-Quran itu biasanya disebut apa? Suhuf ya. Makanya dalam surat Al-A'la, suhuf Ibrahim wa Musa disebut suhuf ya. Nah, itu supaya kita paham. Jadi dulu suhuf Ibrahim, suhuf. Jadi kitab, maksudnya kitab Ibrahim disebut suhuf ya, atau Musa, Taurat, suhuf. Nah, pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi ini penting. Setiap ada ayat yang diturunkan, Nabi segera menyuruh kepada para sahabat untuk menghafal dan menuliskannya di batu, di kulit binatang, pelepah tamar ya, atau kurma nanti, dan apa saja yang dapat dipakai untuk ditulis. Nabi menerangkan bagaimana ayat-ayat itu disusun dalam surah mana yang dahulu, mana yang kemudian. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata ya, wakana, saya baca artinya saja, apabila turun kepada beliau sesuatu beliau Nabi ya, atau beberapa ayat Al-Quran, dipanggillah oleh beliau mereka yang bisa menuliskan Al-Quran. Beliau bersabda, tulis semua ayat ini pada surat yang disebut di dalamnya tentang ini dan itu. Begitupun jika turun padanya satu ayat, beliau bersabda, tulis ayat ini di surat yang disebut di dalamnya dan ini dan itu. Beberapa sahabat yang bertugas ya menuliskan Al-Quran untuk beliau, diantaranya ialah Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, dan Muawiyah. Yang terbanyak menuliskan ialah Zaid bin Sabit dan Muawiyah. Nah, ini yang poin di sini yang ingin saya sampaikan jamaah sekalian, supaya kita itu punya spirit dan semangat tadi. Al-Quran itu ya dulu tidak langsung satu buku atau satu kitab seperti yang kita saksikan sekarang ini. Ya,
Ini penting dipahami mengenai poin slide yang ini. Ya, Al-Quran dulu ditulis ya di kulit onta, ditulis di batu, ditulis di pelepah kurma, mencar. Ya. Nabi terus tulis ini, ayat ini turun setelah ini. Begitu telitinya para sahabat dulu. Dan salah satu sahabat yang concern ya terhadap menulis Al-Quran ini adalah namanya Zaid bin Sabit ya, dan Muawiyah bin Abi Sufyan, sebelumnya kafir ini ya. Abu Sufyan itu musuh Islam di Mekah dulu. Nah, anaknya masuk Islam, Muawiyah. Zaid bin Sabit. Nah, ini penting kita pahami bahwa sahabat dulu tuh ya, baca Al-Quran bukan yang sudah langsung ada satu kitab, tidak. Mencar kemana-kemana, kesana kemari ya. Dan kalau Al-Quran turun langsung dihafal, itu dulu sahabat itu ya. Makanya tidak mudah untuk memalsukan Al-Quran karena langsung dihafal. Nah, ini kisah sejarah bagaimana Al-Quran itu wujudnya seperti apa yang kita saksikan. Nah, kita Al-Quran sudah dikumpulkan dalam satu kitab, masih banyak yang nggak suka baca Al-Quran. Padahal dulu Al-Quran nggak mencar-mencar, ya. Tapi semangat para sahabat baca Al-Quran luar biasa. Ya. Nah, di masa Nabi ada 3 unsur memelihara Al-Quran, yaitu 1, hafalan dari mereka yang hafal Al-Quran. Nah, ini yang menjaga Al-Quran. 2, naskah-naskah yang ditulis untuk Nabi. Tadi yang diperintahkan tulis dari berbagai tempat tadi. 3, naskah-naskah yang ditulis oleh mereka yang pandai menulis dan membaca untuk mereka masing-masing. Jadi ada yang disimpan juga untuk sendiri, ya, naskah yang ditulis itu, supaya nanti kalau ada kekeliruan bisa saling koreksi. Nah, ini tujuannya. Di masa Nabi ada 3 unsur pemeliharaan Al-Quran. Nah, selain itu malaikat Jibril melakukan ulangan atau repetisi sekali setahun, ya. Di tahun beliau wafat, ulangan itu diadakan oleh Jibril 2 kali. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah qala kana ya'ridu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-Qur'anu kull 'amin marrah fa'arada 'alaihi marratayn fil 'amil ladzi qubida fi. Dari Abu Hurairah beliau berkata, Jibril, ya, malaikat Jibril mencek bacaan Al-Quran Nabi SAW sekali pada setiap tahunnya. Jadi Nabi ada yang langsung malaikat Jibril yang mencek hafalan Nabi setiap tahun. Namun pada tahun wafatnya wafat Nabi, Jibril melakukannya 2 kali. Nah, kalau pada saat mau meninggal, Jibril datang kepada Nabi untuk mencek hafalan Nabi, untuk mencek bacaan Al-Quran Nabi 2 kali, yang biasanya 1 kali setahun. Jadi pemeliharaan Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin, berdasarkan usulan Umar bin Khattab, pada masa pemerintahan Abu Bakar diadakanlah proyek pengumpulan Al-Quran. Hal ini dilatar belakangi oleh peristiwa gugurnya 70 orang penghafal Al-Quran dalam perang Yaman. Nah, ini pada masa Khalifah Abu Bakar. Ada usulan dari Umar, wahai Abu Bakar, kalau begini terus yang hafal Al-Quran banyak sudah meninggal ini. Bagaimana caranya supaya kita membukukan Al-Quran? Belum terwujud, baru usulan Umar bin Khattab kepada sahabatnya Khalifah Abu Bakar supaya melihat kondisi yang hafal Al-Quran semakin hari semakin banyak yang meninggal, gugur karena perang. Ini salah satunya ada 70 orang yang sudah hafal Al-Quran meninggal. Maka
sampaikanlah oleh Umar bin Khattab kepada Khalifah Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran. Tapi tidak terjadi, belum terwujud membukukan Al-Quran, mengumpulkan Al-Quran pada Khalifah Abu Bakar. Nah, pada 12 Hijriah 633 Masehi, Zaid bin Sabit ditugaskan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Ia kemudian mengumpulkan tulisan Al-Quran dari daun, pelepah kurma, batu, tanah keras, tulang, unta atau kambing, dan dari sahabat-sahabat yang hafal Al-Quran. Nah, ini Zaid ditugaskan ya pada tahun 12 Hijriah. Zaid tadi yang paling concern untuk menulis Al-Quran namanya Zaid bin Sabit ya. Dalam upaya pengumpulan Al-Quran ini, Zaid bin Sabit bekerja sangat teliti. Sekalipun beliau hafal Al-Quran seluruhnya ya, sekalipun beliau hafal Al-Quran seluruhnya, tetapi masih memandang perlu mencocokkan hafalannya dengan hafalan atau catatan sahabat-sahabat yang lain dengan disaksikan 2 orang saksi yang enggak sembarangan. Ya, harus ada saksi walaupun Zaid bin Sabit hafal Al-Quran ya, dia punya catatan tapi harus dicocokkan dengan sahabat yang lain agar menghindari kesalahan. Selanjutnya Al-Quran ditulis oleh Zaid bin Sabit dalam lembaran-lembaran diikatnya dengan benang, tersusun menurut urutan ayat-ayatnya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW tadi diarahkan ya. Itu. Nah, penyeragan ini terakhir. Sudah bunyi waktu suruh, ini terakhir untuk kesempatan ini, penyeragaman mushaf Al-Quran pada masa Khalifah Utsman. Nah, ini baru ya. Hudzaifah ibnu Al-Yaman. Nah, kalau kita ingat nama ini juga ini pemegang rahasia Nabi tentang orang-orang munafik. Inilah Hudzaifah ibnu Al-Yaman ya. Hudzaifah ibnu Al-Yaman menyaksikan fenomena perbedaan pendapat mengenai qiraah, cara baca ya Al-Quran saat turun serta menaklukkan Armenia dan Azerbaijan bersama pasukan Syria dan Irak. Penduduk Syria mengikuti qiraah Ubay bin Ka'ab, sedangkan penduduk Irak mengikuti qiraah Abdullah bin Mas'ud. Mereka terkejut karena mendapati pihak lain membaca Al-Quran dengan qiraah yang berbeda. Nah, ini terakhir. Jadi pada saat itu juga perbedaan bacaan atau perbedaan qiraah itu sudah terjadi. Wah, ini kok nggak sesuai dengan apa yang dibacakan Nabi. Kan mereka tahu Nabi baca Al-Quran pada saat hidupnya. Ini kok beda. Dengan kekhawatiran ini supaya tidak terjadi perbedaan yang terus menerus di kalangan umat Islam, maka Hudzaifah ngomong ya, atau tadi pada zaman Utsman ya, terwujudlah bagaimana menyeragamkan qiraah atau cara baca Al-Quran. Nah, itu sampai sini. Nanti insyaallah kita lanjutkan bagaimana perbedaan qiraah. Nah, makanya kita juga nanti kan ada. Makanya ada yang terkenal itu 7 qiraah, 7 cara baca Al-Quran yang mutawatir yang boleh kita ikuti. Nah, mungkin Indonesia kita pakai dari jalur kitab Utsman Affan dari Ibnu ahli qiraah, Hafaz namanya, ahli qiraah dari yang kita pakai di Indonesia adalah Hafaz. Baik, itu Bapak sekalian, kenapa ini penting? Karena kita tahu supaya kita ada semangat membaca Al-Quran yang ada di depan kita, di hadapan kita. Sedangkan para sahabat dulu tidak mencari di belah mana apa ini. Nah, kita sudah enak langsung dibaca. Ada artinya juga, ya, ada tafsirnya, sudah banyak. Oleh karena demikian, tujuannya adalah bagaimana kita bersemangat dalam membaca Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita. Ya, baik, langsung bajuan tutup ya. Ya, nanti karena sudah suruh kita kumpul, maka kita tutup dengan doa. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'im, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma.
Rabbana zidna ilma warzuqna Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu imama wa nura wa huda wa rahmah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi